Baik, perkenalkan saya Pramudya Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan CSR Alprop Praktikum ke-9 dengan topik Socket Programming. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama untuk bagian servernya. Yang pertama di sini ada public. Yang di public tuh nama server sama IP address-nya. Kenapa di public? Karena itu akan nanti jadi outputnya di bagian client. Terus sistem bin-nya itu dia file ada di sini. Jadi ini nanti filenya yang bakal dibuka gitu. Nah, kalau pembuka datanya failed, gagal, dia akan ngeprint failed to open file. Kemudian program akan berhenti. Kemudian untuk command-nya, kalau untuk ini penjelasannya kalau kita ketik NSLOOKUP, terus kita ketik spasi, terus kita masukkan nama server atau IP address-nya, nanti dia akan ngecek dia sesuai atau enggak. Kalau dia name server nanti dicari IP address-nya, kalau kita masukkan IP address nanti dicari name servernya dari file bin.txt ini. Kemudian kalau enggak ketemu, dia akan ngeprint is not found. Kemudian ada juga command untuk berhenti. Command-nya shutdown. Kalau udah, nanti programnya akan ngeprint server shutdown. Lalu programnya nanti akan berhenti. Kemudian kalau enggak sesuai sama yang ini, dia akan ngeprint command is not recognized, enggak sesuai. Terus ini dia untuk ngecek file txt-nya. Nah, ini untuk bagian main. Awal ada buat masukin filenya lah, perintah-perintahnya, ya kayak gitu ke bagian mainnya. Terus ini nanti kalau programnya udah jalan, dia akan ngeprint server ready and listening on port. Portnya ini nanti pakai port berapa ya? Pakai port 8888 sesuai yang di-define di programnya. Kemudian selama dia true, dia akan berjalan terus dan merespon terhadap perintah-perintah nanti dari klien. Kalau dia shutdown, dia akan berhenti. Nah, selanjutnya kita masuk ke file kliennya. Di file kliennya lebih singkat ya. Dia cuma define server sama port, terus kayak ya main biasa lah. Terus ya di-connect ke server, terus dia nanti ngeprint input, terus meminta input getLine. Kita nanti masukin inputnya itu, kalau nggak shutdown, ya yang tadi, yang ini, NSLOOKUP, terus kita masukin domain atau hostnya, name server atau IP address-nya. Terus kalau kita shutdown, dia akan berhenti. Jadi sama aja kayak di
servernya tadi. Kalau untuk karena udah dijelasin, kita coba run aja. Nah, dia udah sesuai sama yang tadi dijelasin. Kalau dia mana ini? Oh, di bawah. Kalau dia udah mulai, berarti server ready and listening on port. Di sini portnya 8888 sesuai tadi di atas. Terus kita coba run di bagian client. Nah, dia meminta input. Jadi, yang pertama kita coba dulu untuk input yang sesuai. Kita cek dulu tadi di file txt-nya. Nah, ntar file txt-nya tadi. Jadi, nah, sebentar. Nah, ini. Jadi kita bisa pakai yang depannya aja kayak google.com, yahoo.com, bing.com, example.com, openai.com, microsoft.com, apple.com, atau kita bisa ketik IP-nya. Kita coba ini dulu. Nah, kita masukin apa tadi? Kita masukin command-nya dulu yang ini nslookup. Jadi kita masukin dulu nslookup spasi, terus kita masukin IP-nya, kita enter. Nah, kalau ada berarti dia akan ngeprint found, terus dia ngasih tahu nama servernya apa. Terus kita coba lagi, kita cek lagi apa lagi yang mau kita coba. Kita coba linkedin.com, nanti dia akan keluar 10, 10, 10, 12. Kita coba nslookup spasi terus linkedin.com, kita enter. Nah, sesuai 10, 10, 10, 12. Terus sekarang kita coba untuk yang tidak sesuai, yang bagian ini. Kita coba dikasih input yang nggak sesuai. Kita kasih ayam bakar. Nggak bisa. Ayam bakar is not found. Karena dia nggak ada di bagian file txt-nya. Untuk yang terakhir kita buat shutdown. Kita coba ini aja buat membuktikan kalau di bagian bagaimana ya? Tadi ada harusnya. Nah, ini kalau di bagian transform dia bekerja dengan baik, mengubah input jadi lower. Nah, server shutdown. Udah. Itu saja. Terima kasih. Saya Pramudia Efraim Silitonga, NPM 240 6395423. Sekian.